Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, 30 hari ke depan kita akan membahas tentang belajar khutbah, kultum atau ceramah. Pada kesempatan kali ini kita akan awali di hari pertama ini dengan satu pertanyaan, mengapa harus belajar khutbah? Mengapa kita harus belajar khutbah? Yang pertama, sebagai alasan syar'i adalah berdakwah adalah perintah. Sedangkan menjalankan perintah adalah kewajiban. Menjalankan kewajiban adalah kebajikan. Dan kebajikan adalah berpahala. Dengan demikian semoga kita menjadi bersemangat dengan alasan syar'i ini. Apa dasar perintah daripada berdakwah itu untuk menyampaikan sesuatu yang tentunya bisa dengan khutbah, bisa dengan kultum, bisa dengan ceramah, atau bisa dengan teladan dan sebagainya. Dasar perintahnya di antara sebagiannya adalah kita sebutkan di sini ada 5 dalil. Yang pertama firman Allah Quran surah An-Nahl ayat 125. Kemudian yang kedua Al-Quran surah Al-Qasas ayat 87. Dan firman Allah Al-Quran surat Asy-Syura ayat 15. Begitupun dalam sebuah hadis sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Di situ ada kalimat ud'u, kalimat perintah, serulah, ajaklah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini ada kalimat perintah dari Allah agar kita menyeru manusia diajak kepada jalan Tuhanmu, jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ juga ada kalimat wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum adalah berbantahlah dengan mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Berdiplomasi, berdialog, menyampaikan sesuatu dengan baik adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan jalan Allah, jalan Tuhan ini yaitu ad-dinul Islam. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da idz unzilat ilaika wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin. Di dalamnya ada kalimat wad'u ila rabbika juga. Dan serulah mereka kepada jalan Tuhanmu wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Kita diajak untuk mentauhidkan Allah, untuk mengajak manusia kepada tauhid Allah sehingga mereka tidak syirik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Falidzalika fad'u wastaqim kama umir ila akhir ayat. Maka karena itu serulah mereka kepada agama ini dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu. Ini adalah juga bagian dari semangat kita mengapa kita harus belajar untuk berbicara di depan umum, untuk bisa kultum, untuk bisa berbicara kepada orang lain dengan baik, untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala ke dalam agama ini. Sehingga mereka tidak mengikuti hawa nafsu di situ. Wala tattabi ahwa'ahum. Kita harus berlandaskan sesuatu yang telah dibimbing oleh Allah. Dan dari hadis riwayat Muslim dari Abu Dawud dan juga Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a." Barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak manusia kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Man da'a ila hudan. Ini adalah menjadi penyemangat kita. Barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, maka kata Rasulullah, kana lahu minal ajri mithlu ujuri. Maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sehingga ketika kita mengajak orang, kita berbicara kepada orang, kita menyampaikan sesuatu kepada orang, lalu mereka melaksanakannya, kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan, maka kebaikan itu menjadi salah satu hak paten kita. Menjadi lisensi amal baik kita untuk bisa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis Bukhari dari Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walau satu ayat saja, walau hanya satu ayat. Seberapapun kemampuan kita, seberapapun ilmu kita, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyampaikan suatu kebajikan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka disitulah menjadi jawaban diantaranya mengapa kita harus belajar untuk bisa berbicara di depan umum, bisa kultum, bisa berbicara dengan orang lain. Yang kedua, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial butuh sosialisasi, dan sosialisasi butuh komunikasi. Komunikasi sukses jika efektif, sehingga dipahami oleh semua pihak. Maka untuk agar efektif dalam kita berkomunikasi, maka kita harus belajar. Sehingga kita sebagai makhluk sosial, sebagai manusia yang lumrah, mempunyai kesempatan untuk berhubungan baik dengan manusia yang lain, berkomunikasi dengan mereka, dan juga bisa memberikan ide-ide positif, gagasan-gagasan positif, dan ilmu-ilmu kebajikan. Karena itu sahabat sekalian dirahmati Allah, alasan yang ketiga mengapa kita harus belajar berkomunikasi, belajar kultum, belajar khutbah, belajar public speaking. Yang ketiga
adalah keahlian komunikasi sebagai kunci sukses dalam berbagai bidang. Seorang pedagang, mereka bernegosiasi. Seorang dosen, mereka mengajar. Seorang hakim berdiplomasi. Seorang pengacara membela. Pejabat publik menyampaikan hasil kerjanya. Politikus menyampaikan visi misinya. Seorang artis menyampaikan entertainnya. Seorang mubalik menyampaikan pesan-pesan agama. Seorang motivator memberikan motivasi. Seorang konselor memberikan solusi terhadap masalah-masalah kliennya. Itu dibutuhkan keahlian berkomunikasi yang baik, yang efektif. Dan tidak itu saja, bahkan pedagang, petani, dokter, tukang cukur pun mereka perlu berkomunikasi dengan baik. Sehingga komunikasi, berbicara dengan orang lain ini menjadi penting bagi setiap kita. Apalagi kita sebagai seorang muslim yang lebih mengutamakan satu semboyan, nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita adalah seorang da'i sebelum segala sesuatu. Menjadi apapun kita punya misi untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.